Itu kan pada saat kejadian joget-joget yang di MPR itu, kan Mas Fasya sendiri kan tidak bergeming tuh. Nah ini saya ada pertanyaan dulu. Bapak saat itu tidak tahu lagunya, atau Bapak saat itu sedang memikirkan tagihan listrik, atau apa? Karena Bapak mukanya serius banget tuh, lagi gini aja. Orang lagi joget-joget, Bapak kayak, ini token saya kayak belum dibayar gitu. Bapak sedang berpikir apa? Jadi sorotan ya. Sorotan, tapi positif. Positif. Masalah ada highlight juga. Saya juga surprise. Saya yang sudah hampir tidak terlihat sebenarnya, masih bisa menjadi point of view gitu loh. Orang lihat gitu. Iya. Sampai ada desa, sorry Bang, sampai ada desa susus Pasha Ungu sudah tidak tahan dengan DPR dan mundur. Iya. Itu FYP. Sampai Bapak tuh udah di framing bahwa Bapak itu sudah keluar dari DPR gitu loh. Kesannya begitu. Pak Densu, kita ini kan mau masuk ke DPR juga susah. Tiba-tiba mau keluar, Tiba-tiba mau keluar. nyari suara. Kita mau nyari alasan mau keluar juga nggak ketemu. Jadi suara kayak orang gemes dulu. Tolonglah gitu. Pak Densu lihat bagaimana saya tiap hari turun kan dulu kan, kampanye segala macam Pak. Dan saya murni Pak, nggak ada kepentingan. Saya kira saya betul-betul hanya ingin ada bagian dari hidup saya bisa bermanfaat. Bisa berkontribusi buat negara. Itu aja, itu yang pertama. Nah soal tadi diem itu kan pengambilan gambar sekian detik apa sekian menit kira-kira begitu. Bahwa ternyata aslinya joget. Berarti Bapak tidak sadar kamera. Memang saya tidak. Saya tahu ada kamera. Di situ kan kita sudah tahu ada kamera. Kenapa kita harus selalu aware ya? Karena tiba-tiba tuh spot itu bisa nongol di layar lebar itu, Pak. Kan nggak lucu kalau ada presiden lihat. Jadi kita tuh, saya pribadi saya nggak ngomongnya saya pribadi, selalu awas gitu loh. Waduh, jangan sampai pas mohon maaf, apalagi kadang-kadang kan itu kan di dalam dingin sekali Pak. Kadang-kadang seseger-segernya kita Fer, itu bisa ngantuk Pak, benar. Makanya perlu gerak. Kadang-kadang lu sujon ya. Menurut gua, karena lu harus gerak gitu. Nah, saya itu kadang-kadang kan enggak masuk akal Bang Densu, enggak. Tapi gini, soal kita kita terbuka saja. Yang tadi disampaikan oleh Mas Ferry tadi itu Pak Eko ya, bahwa ada Eko ya, gue nggak tahu disebut yang goyang joget terus bikin sound horeg misalnya gitu kan, katanya seperti itu. Yang saya tahu beliau hari ini atau kemarin itu sudah menyampaikan ke publik juga permintaan maaf. Ya, permintaan maaf. Udah ada. Ya apalah bahasanya, ini miskomunikasi karena kan ada aksi ada reaksi ya kan. Beliau begitu, tiba-tiba masyarakat beraksi dan beliau lagi merespon lagi misalnya mungkin merespon lagi apapun alasannya. Saya kira kita sudah sama-sama dewasa gitu kan, sudah sama-sama dewasa, sama-sama mengakui lah kalau memang ini dianggap sebagai keteledoran, ya kita akui lah ini ada keteledoran, ini kekeliruan gitu kan. Nah, tapi kalau bumbu-bumbunya tadi ada 3 juta per hari, itu saya juga belum ketemu gitu loh. Angkanya belum masuk. Ketemu. Kalau soal joget, saya tidak bermaksud membela siapa-siapa, karena yang joget di situ bukan hanya Pak Eko, bukan hanya Pak Uya, banyak di situ. Karena saya lihat sendiri. Nah itu murni hanya karena gembira. Pidatonya Pak Prabowo itu luar biasa Pak. Kalau Bapak bisa putar ulang itu intinya apa yang ditangkap pas pidato suksesi itu? Pak, suksesi program pemerintah selama 10 tahun itu luar biasa. Ada yang meragukan kita dulu bisa swasembada soal pangan misalnya gitu. Akhirnya dalam 10 bulan ini kita surplus, kira-kira seperti itu. Betul, surplus Pak. 3,9 juta Pak. Gitu loh. Artinya yang pertama, kita sudah tidak perlu lagi impor, kira-kira begitu. Kebutuhan dalam negeri kita sudah terpenuhi. Bahkan kita bisa ekspor. Kalau ada negara-negara tetangga kita perlu, kita sudah bisa ekspor. Positif lah. Positif gitu loh. Dan lain-lain. Penegakan hukum. Termasuk ya alutsista, kira-kira begitu kan. Bahwa kita, Pak Prabowo militer kan Pak. Selalu bicara tentang ketahanan negara. Kan? Cuman di sini ada rangkumannya positif Pak.